Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, Nama saya Muhammad Hansudari. Nama saya Rahayu. nama saya Nadia Aliani. Nama saya Kartika Mitariani. Kami akan menjelaskan tentang pengamanan sistem informasi berbasis komputer. Poin-poin yang akan dibahas adalah pertama, definisi penipuan, jenis-jenis penipuan, dan proses penipuan. Yang kedua ada klasifikasi penipuan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mencegah dan mendeteksi penipuan. Pertama adalah definisi penipuan. Penipuan adalah segala suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang untuk memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak adil. Para pelaku penipuan biasa disebut sebagai penjahat berpraksi atau biasa disebut white collar criminal. Penipuan yang terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah penipuan atau pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh seseorang, karyawan, atau beberapa karyawan di dalam perusahaan tersebut. Dalam proses penipuan, ada 3 karakteristik yang sering dihubungkan oleh kebanyakan penipuan. Yang pertama adalah pencurian, yang kedua adalah konversi aset, dicuri dalam bentuk uang tunai, yang ketiga adalah penyembunyian kejahatan untuk menghindari penyelidikan. Beberapa cara umum yang digunakan untuk menyembunyikan pencurian. Yang pertama adalah dengan membebankan item pencurian yang dicuri digabungkan ke dalam suatu akun biaya. Yang kedua adalah gali lubang tutup lubang atau yang biasa disebut dengan lepping. Materi selanjutnya ialah sebab-sebab terjadinya penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Ada 3 penyebab terjadinya penipuan. Yang pertama tekanan, yang kedua kesempatan, yang ketiga rasionalisasi. Nah, selanjutnya penipuan komputer. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, dan pelaksanaannya. Secara khusus, penipuan komputer mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software atau data secara tidak sah. Yang kedua, pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Yang ketiga, pencurian atau perusakan hardware komputer. Yang kelima, penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindakan pidana. Selanjutnya, peningkatan penipuan komputer. Ada 6 alasan yang tidak diketahui seorang pun dengan pasti bagaimana perusahaan kalah menghadapi penipuan komputer. Yang pertama, tidak setiap orang setuju hal-hal yang termasuk penipuan komputer. Yang kedua, banyaknya penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, sekitar 80 hingga 90% penipuan yang terungkap tidak dilaporkan. Yang keempat, sebagian jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Yang kelima, banyak halaman dalam internet yang memberikan instruksi per langkah tentang bagaimana memulai kejahatan dan melakukan penyalahgunaan komputer. Yang keenam, penegakan hukum tidak mampu mengikuti pertumbuhan dalam jumlah penipuan komputer. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi komputer fraud. Salah satu cara untuk menggolongkan penipuan komputer adalah dengan menggunakan model pemrosesan data. Yang pertama, input fraud. Yang kedua, processor fraud. Yang ketiga, computer instruction fraud. Selanjutnya yaitu data fraud. Dan yang kelima, output fraud. Adapun bentuk penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer, yang pertama, cracking. Yang kedua, denial of service attack. Yang ketiga, menguping. Yang keempat, email forgery and threats. Yang kelima, internet misinformation and terrorism. Keenam, virus. Yang ketujuh, password cracking. Yang ke-8, software piracy. Yang ke-9, pencarian. Yang ke-10, worm. Yang ke-11, Trojan horse.
Maksudnya itu cara masuk ke sistem tanpa melewati pengendalian sistem yang normal. Selanjutnya serangan cepat, pembajakan software, mengacak data, kebocoran data, menyusup, penyamaran atau penipuan. Pelaku penipuan mendapatkan akses ke sistem cara berpura-pura. Rekayasa sosial, bom waktu logika, hacking atau cracking. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencegah dan mendeteksi komputer fraud. Membuat standar tertentu dapat mengurangi potensi terjadinya komputer fraud dan kerugian yang dihasilkan. Caranya? Pertama, membuat komputer fraud lebih jarang terjadi. Itu gimana sih caranya? Poin pertamanya, memperkerjakan dan memberhentikan karyawan dengan semestinya. Poin kedua, mengelola dan menelusuri keamanan software. Poin ketiga, adanya perjanjian kerahasiaan kerja. Nah, untuk yang keduanya itu meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud. Poin pertamanya, mengembangkan sistem pengendalian internal. Poin kedua, adanya pemisahan atau pembatasan tugas. Karyawan yang diberlakukan mengambil cuti wajib maupun rotasi